Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu. Kita diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas dengan normal. Kita diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, yang semua nikmat itu wajib kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita, beliau uswah hasanah kita, beliau yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, dan semoga kita termasuk umat yang akan beliau berikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam satu hari kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Setiap dari kita, seluruh manusia yang masih hidup di muka bumi ini, Allah berikan waktu 24 jam. Ada orang yang bisa mengurus sebuah perusahaan yang besar. Ada orang yang dalam waktu 24 jam itu mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ada orang yang dalam waktu 24 jam itu mampu menghafalkan 1 juz Al-Quran atau bahkan lebih dari itu. Dan ada juga yang sebaliknya, Allah sudah berikan waktu 24 jam, tapi orang ini bahkan mengurus dirinya sendiri masih belum bisa. Masih berantakan hidupnya. Dalam surat Al-'Asr yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Yang namanya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Jadi semua manusia yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam kerugian, kecuali, jamaah sekalian, ada 4 kriteria, 4 kategori orang yang Allah sebutkan itu tidak merugi. Illa, setelah Allah mengatakan orang-orang itu merugi, ada pengecualiannya. Berapa pengecualiannya? 4. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, bagaimana orang yang Allah sebutkan itu tidak merugi, yang bisa memanfaatkan waktunya itu dengan sebaik mungkin? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, atau disebut juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa illal ladzina amanu dalam ayat ini adalah seorang itu tahu tentang kebenaran, mana yang baik, mana yang benar, dia bisa membedakan. Kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki orang ini menjadi orang yang baik, barang siapa yang Allah kehendaki dia akan mendapatkan kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan orang ini di dalam urusan agama. Jadi kriteria orang yang pertama yang tidak merugi dengan waktu adalah orang yang beriman, orang yang faham mana yang termasuk kebaikan, mana yang termasuk keburukan. Itu yang pertama, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Yang kedua, wa 'amilus shalihati, orang-orang yang beramal soleh. Yang pertama, orang sudah paham mana kebaikan, mana keburukan. Yang langkah selanjutnya adalah bagaimana ilmu yang tadi dia miliki.
itu bisa menuntun dia, bisa memandu dia untuk beramal soleh. Karena amalan-amalan itu kan dibangun atas ilmu. Ilmu yang sudah kita miliki sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban untuk kita amalkan. Kita tahu sholat itu wajib, kita kerjakan. Kita tahu ilmunya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amal soleh itu sangat simpel, sangat mudah, karena syarat kita untuk beramal, sholat dan sebagainya itu hanya dua. Satu itu ikhlas, dua itu kita sesuai dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ittiba, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua cara yang pertama, dua kriteria yang pertama. Yang ketiga adalah jamaah rahimakumullah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Setelah orang itu berbuat baik, beramal untuk dunia sendiri, wa amilus solihati, kemudian apa, wa tawassaw bil haq, orang ini kita juga menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Dengan cara apa? Kita mengingatkan, kita saling memberikan nasihat, kita saling mengingatkan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Kita memberikan ilmu, kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Itu merupakan bentuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kebaikan itu tidak hanya berputar pada satu orang saja, tapi juga berputar pada suatu kelompok masyarakat atau juga kata sini, kepada suatu kelompok masyarakat atau yang lebih luas. Nah, yang keempat adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi dalam kebaikan kita mengingatkan, dan kemudian kita juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar itu mencakup tiga hal jamaah rahimakumullah. Yang pertama itu adalah sabar dalam taat beribadah kepada Allah, taat beramal soleh kepada Allah, itu juga butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhi maksiat, menjauhi dosa, itu juga butuh sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam kita itu menghadapi musibah. Mungkin itu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya 24 jam yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? Waktu 24 jam itu merupakan modal yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Waktu itu menjadi pahala atau naudzubillah menjadi dosa. 24 jam yang kita miliki bukannya berbuah pahala, berbuah kebaikan, justru berbuah dosa. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan agar tidak menjadi orang-orang yang Allah katakan fi khusr, dalam keadaan yang merugi, tidak pertama baik tapi justru bertambah buruk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.